Selamat pagi. Perkenalkan, saya Wahyu Prastika Wulandini, NIM 2945 dari kelas NC. Saya akan menyampaikan beberapa materi untuk memenuhi tugas etika bisnis dan akademik. Untuk materi yang pertama, yaitu materi hubungan produsen dengan konsumen. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jika kita perhatikan lagi, pernyataan tersebut bukanlah hal yang asing lagi. Namun banyak hal yang belum kita ketahui, yaitu tentang hak dan kewajiban penjual maupun pembeli. Untuk keduanya, yaitu memiliki hubungan yang saling menguntungkan atau bisa disebut bersimbiosis mutualisme. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang maupun jasa yang ditawarkan. Sedangkan untuk pembeli dapat menikmati dan memanfaatkan barang maupun jasa tersebut yang telah diberikan oleh penjual. Untuk penjual, yaitu disebut sebagai produsen, yaitu suatu badan maupun seseorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk memenuhi keinginan manusia. Sedangkan untuk pembeli bisa disebut juga sebagai konsumen, yaitu suatu badan maupun seseorang yang memakai atau menghabiskan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Terlintas di benak kita, apakah hubungan yang terjalin antara produsen dan konsumen berjalan dengan lancar? Untuk jawabannya, yaitu konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern saat ini. Bisnis tidak mungkin berjalan jika tidak ada konsumen yang menggunakan produk maupun jasa yang dibuat ataupun yang ditawarkan oleh produsen. Dalam hal ini tentu tidak cukup bila konsumen tampil satu kali saja pada saat bisnis dimulai. Supaya bisnis dapat berkesinambungan, konsumen perlu secara teratur memakai serta membeli produk atau jasa tersebut dan demikian menjadi pelanggan. Adapun slogannya yaitu "The Customer is a King", yang menitik beratkan tugas pokok produsen ataupun penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan tersebut, kepuasan konsumen. Untuk slogan tersebut yaitu mengungkapkan bahwa konsumen itu harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan untuk produsen tersebut, bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Etika dalam praktek bisnis sejalan dengan kesuksesan bisnis. Adapun sifat antara konsumen dan produsen, yaitu seperti sifat yang pertama adalah dalam bentuk hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual yaitu hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia mengadakan suatu persetujuan ataupun kontrak dengan pihak lain. Ini yang disebut dengan hubungan kontraktual. Bahwa kontraktual merupakan hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia mengadakan suatu persetujuan maupun kontrak dengan pihak lain. Yang kedua, hubungannya anonim ini tidak mengetahui secara persis siapa mereka. Masing-masing pihak tahu bahwa di pihak sana ada pribadi-pribadi tertentu tentang produsen ataupun konsumen, namun tidak pernah jelas jadi diri mereka. Nah, ini sebenarnya hubungannya tidak nampak di antara produsen dan konsumen. Pada produsen dan konsumen ini masing-masing itu tidak mengetahui
hanya diketahui lewat produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, ini yang disebut dengan hubungan anonim, yang hanya menduga ataupun menebak saja kelompok masyarakat tertentu, baik itu eksekutif wanita rumah tangga ataupun anak-anak remaja dan lain sebagainya. Sifatnya itu hanya menduga, sedangkan produsen hanya menduga kelompok masyarakat tertentu yang menjadi sasaran dari produk yang dihasilkannya. Konsumen mungkin hanya mengetahui bahwa barang ataupun jasanya yang dibeli diproduksi oleh perusahaan tertentu. Ini beberapa hal yang disebut sebagai hubungan anonim antara konsumen dengan produsen. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah kontraknya, apabila kita melakukan kontrak, maka harus benar-benar diperhatikan. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik maupun adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak, yaitu kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Termasuk di sini setiap pihak itu harus tahu hak dan kewajiban dan maupun konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu, angka waktu dan lingkup kontrak itu dan sebagainya. Untuk yang lainnya itu tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah maupun memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak lain. Semua informasi itu harus relevan untuk diketahui oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu materi teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Pada teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab ini mempunyai tujuan utama dalam perusahaan, karena tanpa konsumen perusahaan tidak akan ada maupun tidak akan bisa berjalan. Aset perusahaan juga sangat kecil nilainya tanpa keberadaan konsumen tersebut. Karena itu merupakan tugas utama perusahaan adalah menarik dan mempertahankan pelanggan. Adapun manfaat pelayanan yang baik yaitu tentunya akan memberikan hal yang baik pula untuk perusahaan, karena pelayanan ini merupakan wujudnya tanggung jawab sosial perusahaan. Maka ini dapat memberikan keuntungan tersendiri untuk perusahaan, yaitu seperti konsumen akan setia kepada perusahaan tersebut atau bisnis tersebut karena konsumen merasa pelayanannya itu sangat baik. Konsumen bisa jadi akan menjadi pelanggan tetap perusahaan tersebut. Berbeda dengan halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan ataupun bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaiannya sehari-hari. Teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan yaitu pertama teori kontrak. Teori kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu syarat kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk tersebut. Yang kedua yaitu kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek adanya gambaran palsu.
Yang ketiga yaitu kontrak tidak boleh dilaksanakan dengan unsur paksaan. Contoh dalam teori ini yaitu dalam sektor finansial khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. Yang kedua yaitu teori perhatian, semestinya kepentingan konsumen lebih diutamakan di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya, mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Dalam teori ini, tidak hanya kontrak dengan konsumen saja, akan tetapi dari segi kualitas produk dan tanggung jawab, produsen menjadi perhatian utama. Dari teori ini, etika menjadi pandangan bahwa dalam menciptakan sebuah produk seorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanannya produk tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan saja. Contoh seperti produk regulator gas, yang mana dalam memproduksinya regulator gas tersebut, pihak produsen harus benar-benar membuat produk tersebut sesuai dengan standar keamanannya. Produk tersebut tidak boleh mengalami kebocoran sedikit pun, karena akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan ataupun hal yang berbahaya. Yang ketiga yaitu teori biaya sosial, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian terhadap konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan bahwa ketika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk yang bersangkutan atau produsen telah memberitahukan resiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Hak perlindungan materi senjata yaitu hak perlindungan terhadap konsumen. Hak konsumen itu ada 8 hak yang secara eksplisit itu dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ini maksudnya yaitu bahwa setiap konsumen yang menggunakan maupun mengkonsumsi suatu makanan ataupun barang, dia akan terjamin bahwa barang itu adalah barang yang aman untuk dikonsumsi dan barang itu selamat atau nyaman untuk dipergunakan oleh konsumen. Yang kedua yaitu hak untuk memilih barang ataupun jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang ataupun jasa. Seperti saudara ketahui bahwa banyak barang yang beredar di masyarakat. Nah, konsumen untuk memilih barang apa saja yang dia butuhkan, yang sesuai dengan nilai tukar yang dia punya ataupun yang konsumen punya. Tentu saja kondisi dan atas jaminan barang tersebut itu harus baik. Yang ketiga yaitu hak informasi yang benar ataupun jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa tersebut, seperti contohnya di masyarakat, misalnya ada satu produk yang mengatakan bahwa barang ini itu cocok dan sangat baik untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, hal itu harus diwaspadai. Apakah itu benar? Apakah pernyataan itu jelas sesuai dengan komposisi dari obat tersebut? Apakah pelaku usaha itu juga jujur mengenai kondisi dan jaminannya? Untuk yang keempat yaitu hak mendapatkan apa yang dimaksud advokasi di sini, bahwa setiap konsumen harus mendapatkan pendampingan penyelesaian sengketa di dalam penyelesaian sengketa konsumen. Yang kelima yaitu selanjutnya
hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa. Hak ini adalah konsumen, di mana konsumen apabila dia mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, apa yang dibelinya itu, maka dia berhak untuk mengeluh pada pelaku usaha tersebut maupun kepada produsen tersebut. Yang keenam, yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Konsumen juga adalah hak konsumen, di mana kita tahu bahwa konsumen tidak semuanya mengetahui atau memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Konsumen tidak semua teredukasi. Maka ada satu pembinaan terhadap konsumen bahwa konsumen itu harus mendapatkan pendidikan yang baik. Yang ketujuh yaitu hak untuk diberlakunya atau dilayani secara benar-benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, hal ini banyak di dalam praktek. Manakala konsumen itu misalnya orang yang kurang mampu sering merasakan ada sesuatu pelayanan yang kurang layak yang dia dapatkan saat membeli produk tersebut. Nah, untuk dilayani secara benar dan secara baik, jujur dan tidak diskriminatif itu hak yang sangat dilindungi oleh konsumen, karena sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah undang-undang yang mengangkat harkat derajat dari konsumen. Yang ke-8 yaitu yang terakhir, hak untuk mendapatkan dirugi jasa atau pergantian. Ini jelas-jelas pada saat konsumen merasakan dirugikan, maka pelaku usaha harus memberikan ganti rugi. Selain itu ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Selain hak dalam undang-undang tadi, ada pun hak atas keamanan. Dapat kita ketahui banyak produk yang mengandung resiko tertentu untuk konsumen, terutama untuk kesehatan dan keselamatan seperti obat-obatan, makanan maupun dari alat kerja. Misal pada makanan yang mengandung bahan pengawet atau bahan tidak baik yang dapat merugikan kesehatan konsumen dan menyebabkan penyakit tertentu seperti kanker, konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Yang kedua yaitu hak atas informasi. Pada hak ini, konsumen memiliki hak untuk mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, yaitu seperti spesifikasi bahan baku serta cara pemakaiannya, dan juga resiko apa saja yang bisa timbul akibat menggunakan produk tersebut. Jika kita sebagai produsen menggunakan media promosi, cetak ataupun iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka dalam informasi tersebut harus jelas dan tidak berbelit-belit agar konsumen bisa memahami. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berada dan berbeda-beda, dan konsumen memiliki hak untuk membandingkan dan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, hak untuk didengarkan. Setiap konsumen berhak menyampaikan pendapat mengenai produk yang dia beli ataupun yang dia konsumsi,
terutama mengenai keluhan terhadap produk yang bersangkutan. Hal ini konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan ataupun aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Yang kelima yaitu hak lingkungan. Hak lingkungan hidup. Dari produk yang digunakan, maka konsumen juga ikut memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Konsumen harus berhak tahu bahwa produk yang digunakan tidak memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis. Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLK itu memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan produsen, hubungan dan produsen dan konsumen. Antara produsen dan konsumen ini memiliki hak kontraktual, yaitu hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika memasuki suatu persetujuan ataupun kontrak dengan pihak lain. Di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk tetap survive di bidangnya masing-masing. Namun terlepas dari persaingannya yang kuat, para pebisnis itu tetap dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan yaitu mencari keuntungan ataupun mencari relasi. Dalam etika bisnis, di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk barang dan jasa yang ditawarkan, biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen itu sangat berkaitan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain, dan tidak diperdagangkan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari perlindungan ini adalah dapat meningkatkan kesadaran ataupun kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif atau pemakaian barang dan jasa. Yang lainnya itu untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih ataupun menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Sistem dalam perlindungan konsumen yaitu menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas barang ataupun jasa untuk kelangsungan usaha produksi barang dan kenyamanannya, ataupun keamanan dan keselamatan konsumen. Selain itu, ada pun asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat itu mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Yang kedua, asas keadilan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Selanjutnya, asas keamanan ataupun keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan ataupun pemakaian dan pemanfaatan barang ataupun jasa yang digunakan. Selanjutnya, asas kepastian hukum, baik selaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara.